Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua jamaah imam rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan masih mendapatkan menghirupkan oksigen dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan alhamdulillah kita juga semua masih dapat berkumpul kembali bersama Ustadz Al-Mukarram Fahmi Zubir Zakaria yang insyaallah hari ini kita masih tetap melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan tidak lupa juga mari kita panjatkan puja dan puja syukur kehadirat dan tidak lupa juga kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingannya yang telah membawa kita semua kepada cahaya lil alamin, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seperti biasanya ya para jamaah, insyaallah sebelum Pak Ustadz memberikan tausiah mengenai topik kita hari ini, seperti biasa mari kita dengarkan kalimat kalamullah yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Pak Hasan. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Hasan. Wadul Mas Malik. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah saya akan bacakan surat Muhammad 47 ayat 14 sampai 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zujina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Masalul jannati allati u'idal muttaqun fiha anharum mimma in ghayr asyin wa anharum labanin lam yataghayyar tadmuh wa anharum min humril ladatil lisaribin wa anharum min asalim musaqqa wa anharum min asalim musaqqa walahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim. Musaffa tadi. Oh ya, maaf. Musaffa. Wa anharum min asalim musaffa. Walahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim. Kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala aniqa Mada qala anifa
Ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan merasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya? Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai hamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, yang diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga ususnya terpotong-potong. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataan Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair atas bacaannya Pak Hasan. Insya Allah dari bacaan yang Pak Hasan lantunkan dan juga kita semua mendengarkannya, insya Allah akan mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan hari ini dan kemudian harinya. Allahumma amin. Terima kasih. Baik, para jamaah semua, Pak Ustadz sudah bersama kita nih, yang insya Allah Pak Ustadz akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin yang tema hari ini adalah diperbolehkannya minum sambil berdiri, namun lebih baik sambil duduk. Ini topik yang sangat menarik nih, khususnya kepada diri saya sendiri. Insya Allah ini menjadi peringatan yang baik ya, dan insya Allah kita tetap dapat mengikuti syariat Islam yang telah dituntun oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan juga dari imam kita yaitu Pak Ustadz Al-Mukarram Fahmi Zubir Zakaria. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Om Toha, Om Hasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan ayat yang kita dengarkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu min rizqillahi wa la tas'au fil ardi mufsidin. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, yang baik hatinya, yang dimuliakan Allah dan didoakan oleh para malaikat pagi ini tanpa henti. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat yang tiada terkira. Kita dalam kondisi sehat walafiat, kondisi nyaman, terasa mudah apa yang bisa kita kerjakan, kita gerakan, kita lakukan. Alhamdulillah.
Jangan pernah berhenti untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kita sekarang ini berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah dahsyat wal fajr walayalin ashar. Berbahagialah yang puasa pada hari ini dan yang besok lagi sampai menyempurnakan, Masya Allah. Dan melakukan amal-amal soleh, ya, banyak bertahlil, takbir, tahmid, Masya Allah. Gak kuat kemarin. Ya, nggak apa-apa kalau kemarin belum puasa, sekarang Puasa, tapi gak kuat. Maklum. Ya, dapat pahalanya insya Allah. Ya, udah senior, udah 80 berapa. 25 masih alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala sesuatu kita selalu menyebut alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW tanpa henti. Allahumma shalli Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala Muhammad fil mala'il a'la ila biddin. Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita dengan sejelas-jelasnya, dengan energi yang luar biasa, mengajarkan dengan luar biasa, sehingga kita bisa bagaimana berkorban, meninggikan agama Islam ini dengan kita mempelajari Islam, memahaminya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya, ngasih tahu orang lain. Dakwah itu adalah ngajak, ngasih tahu orang lain. Dan kita juga menjadi hamba Allah yang baik, yang berguna bagi masyarakat banyak. Inilah Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami kirim, kami utus engkau wahai Muhammad, tidak lain dan tidak bukan karena untuk menyebarkan rahmat. Rahmat itu adalah kenikmatan, kebahagiaan untuk semua orang. Sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada yang mendekatinya, keberadaan kita adalah untuk menyebarkan, menebarkan, mencontohkan, memberikan pengaruh kepada orang lain supaya semua bahagia. Itu yang penting. Rahmat, bahagia, suka. Nah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, yang baik hatinya, yang dimuliakan Allah dan didoakan oleh para malaikat pagi ini. Alhamdulillah kita hari ini masih konstan, istiqomah, memperdalam kalimat-kalimat, hadis-hadis Rasulullah SAW, pesan-pesan Nabi kita Muhammad SAW yang dibukukan, yang dikumpulkan dalam sebuah buku oleh seseorang yang sangat spektakuler. Bukunya apa Bapak Ibu? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, taman-taman surga dari perkataan-perkataan Sayyidil Mursalin, seseorang Sayyid, seseorang yang mulia, Mursalin, yang diutus dari para nabi. Di antara para nabi itu Rasulullah SAW. Jadi nabi yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengarangnya siapa ya penulisnya? Pengarangnya buku ini? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, Masya Allah. Sekarang kita sudah bahas sampai bab berapa hari ini? 114. 114. Judulnya apa? Diperbolehkan minum air berdiri, berdiri, tapi sebaiknya duduk. Sebaiknya sambil duduk. Baik, kita ambil bahasa Arabnya. Babun bayani jawazis syarb
qa'iman wa bayani annal akmala fil wal afdala syarb qa'idan. Bab menjelaskan boleh berdiri atau boleh minum sembari berdiri, dan penjelasan bahwa yang paling sempurna, yang paling afdol adalah minum sembari duduk. Gitu. Jadi kalau ada minum berdiri ya kasih tahu aja, tapi jangan galak-galak kali karena memang ada hadisnya gitu. Sahabat-sahabat yang sama sebahan di mana coba yang berkatinya, jangan sampai nanti berantem untuk, minum jangan berdiri, duduk dong. Rasulullah SAW minumnya berdiri, ada pernah begitu? Enggak ada. Mana ada begini. Wah, nah sekarang makanya kita belajar. Hingga ada seseorang yang punya alasan untuk minum berdiri, maka dia juga ada alasan untuk mencontoh Nabi. Kita baca ya hadisnya. Kita dengan mempelajari ini nggak galak-galak banget jadi orang gitu. Ya. Ada nggak Bapak Ibu jadi orang yang galak-galak banget? Ada. Ada. Pasti ada, Pak. Iya ada sih. Begitu. Munafik. Jangan ya. Semuanya adalah saudara kita. Baik, ini kita makanya kesempatan ini akan membahas, mengkaji, dan menelaah, mengambil hikmah. Kita baca, ya kemarin kita sudah bahas tentang hadis, tentang Rasulullah SAW pernah minum langsung dari teko. Dari teko. Ya kan? Atau dari kulit itu. Iya. Ketika Rasulullah SAW minum itu sama siapa? Seorang ibu, Ummu Hasan ya? Ya. Ummu Sabit. Ummu Sabit Kabasyah binti Thabit. Nah, itu Rasulullah SAW langsung minum tuh. Nah, di situ minumnya Rasulullah SAW berdiri kondisinya. Nah, ini kita baca lagi hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anin itu apa namanya? Salah. Maaf. An Ibnu Abbas. Oke. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'imun, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu? Anaknya Abbas. Abbas. Siapa 4 orang Abdullah yang sangat dikenal ini? Abdul bin Abbas, bin Umar, oke. Bin Umar, bin Ingat nama saya yang terakhir, kakek saya. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Abbas bin Umar bin Jubair. Jabir. Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah satu lagi Abdullah bin Ammar. Abdullah bin Amru bin Ash. Orang anak gubernur, bapaknya waktu itu menjadi gubernur, Amru bin As, gubernur Mesir. Dan sampai hari ini kuburannya masih ada di Mesir, di masjidnya, Masjid Amru bin As. Ya. Jadi Masjid Amru bin As itu ada di Mesir, anaknya juga. Sahabat-sahabat yang sama subhanallah di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi ketika Abdullah bin Abbas ya berkata, semoga Allah meridhoi Abdullah dan bapaknya dan keluarganya. Qala, beliau berkata, saqaitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Zamzam.
Aku pernah memberi minum Rasulullah SAW, yaitu air Zam-Zam. Wasyariba wa huwa qaimun. Kemudian Rasulullah SAW minum dan beliau minumnya berdiri. Begitu. Nah, sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi dari satu hadis ini ada keluar dua produk ijtihad. Apa itu Bapak Ibu ijtihad? Ya, itu Tidak. percaya apa Janjian. Janjian. bukan perjanjian. Bukan. Beda pendapat. Beda pendapat. Beda. Ijtihad itu adalah pendapat. Nah, opini. This is my opinion. Nah, ini ijtihad saya. This is opinion of scholars. Ini ijtihadnya para ulama. Ijtihad. Jadi kalau masalah Islam, masalah fikih, kita yang belum bisa berpendapat, yang belum bisa mengambil produk hukum, tidak mengerti usulul fikih, dasar-dasar fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Dasar-dasar memahaminya. Itu belum pernah belajar, dilarang berijtihad. Gitu. Nah, yang berijtihad itu adalah ulama-ulama besar. Rahimahullah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik. Nah, jadi produk artinya ada mazhab. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Nah, mereka punya sekali kemampuan. Ya, kemampuan. Nah, syarat-syarat orang yang bisa berijtihad, mujtahid adalah yang pertama. Ya, ini syarat nih buat kalau ini benar-benar menjadi rujukan. Satu, ya, dia hafal Quran, hafal hadis. Kemudian yang kedua, dia memahami kaidah dasar dari agama ini. Ya, seperti kaidah dasar agama ini adalah ya apa namanya Allah yuridu bikumul yusra wala bikumul usra, itu kan ayat, dan Allah menginginkan kalian supaya dalam agama ini mudah, dan Allah tidak menginginkan kalian kepayahan dalam agama ini. Tapi nanti akan ditutup dengan kaidah fikih ya tidak yusr, tidak mudah dan tidak memudah-mudahkan. Artinya memang tujuan agama itu mudah, tapi diikat oleh beberapa hadis-hadis. Kalau nggak tahu usul fikihnya, akhirnya dijadikan aja, agama Islam mudah, dalam ayat Quran mudah, ya udah sholatnya kita cuma 1 rakaat, ini aja lah. Sholat sholat subuh kan berat tuh, sholatnya satu rakaat aja, sembari tiduran lah, nggak usah wudu, kan ngantuk tuh, Allah Akbar. Ya udah selesai. Nggak begitu gitu. Harus dikunci dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Ya. Begitu sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berada yang baik hatinya, itu namanya ijtihad. Ya, ijtihad. Dan orang yang berijtihad itu dia tahu betul makna atau kaidah. Kaidah itu tonggak-tonggak cara berpikir, tonggak-tonggak dalam agama. Makanya bukan dulu ya sampai hari ini sih, itu anak-anak yang di pesantren ya itu selalu menghafal namanya mahfudhot, banyak ratusan mahfudhot. Apa itu mahfudhot? Mahfudhot itu dalil-dalil yang sangat basic, the basis of foundation of this religion. Jadi dasar-dasar betul fondasi agama ini. Begitu. Seperti contoh gini, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Nah, itu kita hafal dulu. Bahwa darurat, kondisi emergensi, bisa membolehkan kondisi yang dilarang. Bapak Ibu-ibu, ya kondisi mabuk. Kalau suntikan yang tidak sadar itu apa namanya itu? Bius. Bius itu asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Ya, dan itu termasuk sesuatu yang memabukkan dan sebagainya. Tapi karena itu sebagai emergensi, begitu ya, sebagai emergensi maka itu boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat, hal yang emergensi karena dia harus operasi,
maka dia membolehkan sesuatu yang dilarang, begitu. Dibius. Ya, Bius. Iya, bius. Ya. Jadi sehingga ada produk itu la darar wala dirar. Itu kaidahnya. Tidak boleh ada yang membahayakan, tidak boleh ada yang dibahayakan. Nah, dari kaidah agama ini la darar wala dirar, maka boleh masjid ditutup karena apa? Menghindari terjadinya ya penyebaran virus, menjadi sumber penyebaran, masjid sumber penyebaran, jangan sampai ada yang korban. Nah, karena di dalam agama ini adalah menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa ini sakit kemudian meninggal. No. Oh, nggak apa-apa, saya pengen meninggal syahid dengan kena virus, maka saya nggak mau pakai apa namanya, masker. Tidak mau jaga diri, jaga prokes dan sebagainya. Saya keluar aja, tawakal Allah. Enggak begitu. Jadi harus ya jaga al-akhdhu bil asbab. Menjaga sebab-sebab kesuksesan, sebab-sebab kesehatan, sebab-sebab keamanan itu harus dilakukan. Nah, makanya ya pernah masjid kita tutup karena pandeminya lagi tinggi sekali. Nah, ada yang maaf tidak paham dengan fikih, wah kenapa masjid ini? Begitu masjid Imam Center ditutup, kenapa begini-begini? Ada hadisnya sampai ngirim ke saya gitu kan, sampai ribut-ribut. Ya, saya kirim aja yang pakai bahasa Arab itu. Nih ulama Amerika, ulama dunia dari Mesir, dari Arab nih. Nih silakan baca, ngerti nggak baca? Ternyata dia nggak bisa baca Arab, cuma bisa cuma ngomong galak doang di belakang gitu ya. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya, itulah ulama akhirnya membuat ya ijtihad la darar wala dirar. Ya, jadi tidak boleh ada yang membuat bahaya dan membahayakan. Ini proyek ijtihad. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala ini ijtihad, dan dalam memahami hadis, karena hadis konteksnya itu adalah qabil, ya, terbuka, ya, qabil, atau maknanya itu adalah ya apa namanya mujmal, maknanya itu bisa diinterpretasikan. Seperti ini contohnya nih. Ya, seperti hadis ini. Hadis ini ya bunyinya ya Saqaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku pernah memberi minum Rasulullah SAW dari air Zamzam, min Zamzam. Fashariba wa huwa qaibun. Maka Rasulullah SAW minum dan beliau dalam kondisi berdiri. Ada dua pendapat yang sangat kuat. Pendapat yang pertama bahwa mereka fokusnya terhadap air Zamzam. Berarti kalau minum air Zamzam harus berdiri. Gitu. Berarti minum air Zamzam harus berdiri karena disebut di sini Saqaitu Nabi SAW min Zamzam. Aku memberi minum Rasulullah SAW dari air Zamzam. Kemudian kan ada dua ya, ada dua phrase. Saya memberi minum Rasulullah SAW air Zamzam. Mungkin tiga phrase. Pertama minum, kedua Zamzam, ya, ketiga berdiri. Ya kan? Pertama minum, kedua Zamzam, ketiga berdiri. Ada tiga phrase berarti. Nah ini hadis Rasulullah SAW. Dari produk ini akhirnya keluarlah pendapat. Berarti kalau air Zamzam diminum berarti berdiri. Kalau mengikuti Rasulullah SAW, berdiri kalau minum air Zamzam. Nah ini produk ijtihad pertama. Produk ijtihad yang kedua, maka dia akan mengatakan berdirinya yang menjadi fokus. Paham ya Bapak Ibu ya? Berdirinya yang menjadi fokus. Kenapa? Rasulullah SAW minum berdiri. Berarti real Rasulullah SAW minumnya berdiri. Ya, minum berdiri. Apakah air Zamzam, apakah apa. Yang penting minum. Karena fokusnya Saqaitu, aku beri minum. Begitu. Nah, Zamzamnya adalah jenis, ya biasa mau Zamzam, mau jus, mau jeruk, mau apa lagi? Air, apalagi air teh, kopi, begitu. Itu Zamzam variasi aja. Nih produk ya kalau gitu. Nah, ini produk ijtihad Bapak Ibu. Akhirnya dua pendapat. Nah, akhirnya tuh dialog lagi begitu kan. Nah, terus kemudian ada yang di tengah-tengah. Oke, kalau begitu
Di-combine nih yang pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama mengatakan, oh nggak bisa, minum itu harus duduk. Karena banyak hadis larangan Rasulullah SAW bahwa minum berdiri itu nggak boleh. Tapi ketika minum zam-zam, Rasulullah SAW berdiri. Berarti minum zam-zam ya pengecualian, boleh. Yang boleh itu hanya minum zam-zam aja sembari berdiri. Nah itu pendapat yang pertama. Itu dialog lagi. Pendapat yang kedua, oh nggak bisa. Begitu. Yang namanya minum ya minum. Mau minum zam-zam, mau minum apa dan sebagainya, berdiri. Ada Rasulullah SAW minum berdiri. Nah, meskipun ada hadis larangan, dan banyak. Rasulullah SAW, hadis-hadis yang lain itu melarang minum berdiri. Nah, ini pendapat yang kedua begitu. Nah, apakah harus berantem, ribut? Wah, nggak bisa, kamu sesat nih, nggak bisa. Ngebekap begitu. Nggak, itulah hadis, memahami hadis kadang-kadang beda pendapat, Bapak Ibu. Nah, yang paling bagus adalah hati ini harus toleransi. Mereka berpendapat begitu silahkan. Aku berpendapat segini, saya juga nggak galak-galak dengan Anda gitu. Jaga omongan. Sahabat-sahabat yang sama subhana di mana saja berada yang baik hatinya. Sama kunut juga begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi sholatihi. Adalah Rasulullah SAW kunut ketika di sholatnya. Saat itu waktu itu sholat subuh dilihat kunutnya Rasulullah SAW. Nah, yang satu yang tidak kunut, oh nggak bisa, itu namanya kunut nazilah. Karena saat itu Rasulullah SAW ya itu kunut karena mendoakan kaum muslimin yang saat itu sedang dibantai di rumah begini-begini. Tapi yang satu mengatakan yang kunut ya, artinya Rasulullah SAW real melakukan kunut. Nggak salah kalau melakukan kunut begini-gini gitu. Aku udah berantem, maaf Bapak Ibu, karena egois, karena pengen masuk surga sendiri gitu. Padahal itu produk fikih yang boleh. Produk fikih maksudnya selama itu dalilnya real Rasulullah SAW melakukan itu, udah no big deal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang main golok di dalam masjid berdarah-darah karena ribut masalah itu. Nah, yang golok berdarah-darah karena bicara masalah kunut, bicara masalah apa lagi? Masalah tahlil. Itulah sebenarnya yang diancam. Kenapa? Dia lebih memurahkan harga darah. Padahal harga darah manusia, harga darah kaum muslimin itu harus dijaga. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada istilah, nggak ada alasan. Oh, dia beda pendapat begini harus sampai berdarah-darah. Nggak boleh. Ya, dalam hadis Allahumma shalli Muhammad dalam Haji Wada. Ya, inna dima'akum wa'ardakum wa malakum ya haramun alaikum. Sesungguhnya harta kalian, fisik kalian, properti kalian, sesama kalian itu haram. Haram kepada kalian. Maksudnya haram adalah saling mengambil tanpa haknya. Sudah jelas hadisnya. Ya, man qatala mu'ammidan, siapa yang membunuh secara sengaja, begitu ya. Maka dia itu tadi ya dosa besar begitu. Harus ada ya, harus ada kena kisos. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya, tapi akhirnya karena dia keras, kasar, menganggap orang itu salahnya luar biasa, akhirnya harus diluruskan dengan ini, dengan kata-kata kasar. Nah, ini salah. Sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada. Selama ada ulama yang dia sudah berijtihad, apalagi ulama itu dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ya itu luar biasa, orang yang sangat jarang. Mungkin pada zaman sekarang ini ya mungkin ada satu atau dua yang kualitasnya seperti itu. Kenapa? Hafal Qurannya luar biasa, berikut tafsirnya, semua riwayat sudah dibaca, ya semua asbabun nuzul, sebab-sebab turunkannya Al-Quran, kasus-kasus sejarah sirah semua yang sudah hafal, melotok, ya melotok dalam kepala apa luar kepala ya? Kepala. Dalam kepala. Luar kepala. Kalau luar kepala berarti ngelihat dong. Dalam kepala. Iya, banyak yang istilah. Biasanya istilah luar kepala. Ya, kalau luar kepala berarti cerdas banget begitu. Ya. Nah, jadi beliau itu luar biasa, mereka itu. Terus juga ahli hadis beliau juga tahu mereka itu
ini yang harus didepankan. Oh ini kalau dibilang namanya siapa itu Imam Ibnu Abbas, wah beliau wah tahu benar lah begitu kan. Imam An-Nazal, wah itu tahu betul. Imam Amru bin Shu'aib, wah itu tahu betul itu mereka. Sahabat-sahabat yang sama subhanallah di mana saja berada yang baik hatinya. Itu terus kemudian fikih juga tahu, bahasa Arab juga tahu, mana yang susah-susah bahasa Arab mereka tahu. Makanya ya Bapak Ibu sahabat-sahabat yang Allah subhanahu imam-imam dulu itu mereka pandai berbuat syair. Pandai berbuat syair. Cerdas banget mereka. Ya. Nah, begitu ya. Sahabat-sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Quran itu bahasanya tinggi. Begitu. Quran itu bahasanya tinggi. Nah, itu orang yang pandai sekali tentang hukum syariat dan sebagainya, dia pandai bersyair, pandai memilih kata-kata yang bagus, sampai ujungnya itu, yaitu tadi, bersusun, ya ujungnya itu. Nah, seperti pantun, bukan pantun ya, seperti ya pantun lah. Sahabat-sahabat yang Allah subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya, jadi ini kita harus lapang dada. Nah, ini ya, pada dari satu hadis ini bisa dua pendapat. Satu, yang mengatakan bahwa air zam-zam itu yang membuat Rasulullah SAW ini berdiri. Satu yang mengatakan, ada lagi nih, ternyata bukan dua, maaf, tiga. Satu mengatakan kalau kondisi sempit for some reasons. Ya, karena kondisi saat itu sempit, Rasulullah SAW akhirnya minumnya berdiri. Begitu. Yang ketiga, tanpa alasan pun boleh. Mau tanpa alasan apa? Yang penting Rasulullah SAW pernah minum berdiri. Wa huwa qaimun. Dan beliau adalah qaimun. Wa huwa qaimun. Itu jelas. Dalam bahasa Arab, wa huwa qaimun, ditegaskan wa huwa qaimun. Begitu. Dan dia, maaf, dan beliau qaimun, ya, berdiri. Ada wa huwa disebutkan itu. Sahabat yang Allah subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Ini jadi ada tiga pendapat. Nah, gitu ya. Nah, Imam An-Nawawi menyebut akhirnya penjelasan kata beliau boleh minum sambil berdiri, boleh. Tapi yang afdol itu adalah minumnya duduk. Ya, itu yang lebih afdol. Oke, kita baca lagi. Wa'anin Nazal, ya. Wa'anin Nazal bin Sabroh, ya. Qala ata Ali radhiyallahu anhu babar rahbah. Ya, babar rahbah wa syariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Nah, ini juga hadisnya Ali bin Abi Thalib menjelaskan dengan kata-kata tajam. Maksudnya begini, inni ada Aliyun Nazal bin Sabroh saat itu berkata, ya ini kata Nazal, Ali radhiyallahu datang ya masuk pintu rahbah. Ya, pintu rahbah. Ya, saya kurang tahu nih pintu rahbah ini apakah ini pintu masjid, namanya pintu masjid, atau daerah ya daerah apa namanya pintu gerbang kota. Wallahualam, pokoknya Ali datang radhiyallahu datang ya melalui pintu rahbah, kemudian minum sembari berdiri. Pada sahabat-sahabat yang lain atau tabiin gitu. Mungkin melihat sahabat-sahabat atau tabiin yang lain itu tabiin maksudnya tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu melihat Ali bin Abi Thalib minum berdiri, begitu pada heran begitu ya. Kemudian Ali radhiyallahu langsung menjelaskan, ini ra'aitu Rasulullah SAW. Ini, nah itu penjelasan. Jadi kalau ada orang yang bingung orang apa, itu langsung dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib dengan kata-kata taukid. Nah, ini kalau bahasa Arab itu bahasanya menarik gitu. Bahasa beliau bukan mengatakan fa'altu hadza, fa'altu kadza, aku sudah melakukan kayak ini karena enggak, tapi kata Ali bin Abi Thalib ini sesungguhnya aku melihat ada dua kali menyebut domirnya. Ini sesungguhnya aku pernah melihat diulang kali, dua kali diulang akunya itu diulang dua kali. Itu menandakan aku benar-benar, aku serius, aku sadar, aku tidak lupa, aku apalagi
Aku memahami apa yang kalian bingungkan, kira-kira begitu. Inni ra'aitu. Sesungguhnya aku melihat, gitu ya. Rasulullah SAW fa'ala, melakukan minum berdiri, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku, ya, fa'altu, melakukan itu, minum berdiri. Nah, jadi Ali radhiyallahu anhu emphasize, ya, menguatkan dengan kalimat taukid, kata-kata taukid, inni ra'aitu. Jadi artinya Ali tidak lupa, Ali tidak salah, Ali tidak punya, jangan katakan Ali tidak punya ilmu, Ali radhiyallahu anhu tidak punya ilmunya. Oh, ini gimana nih sahabat udah mantu, kan kalau maaf ya, kalau ada orang yang nyeletuk, apa ya, zaman sekarang kan ada gitu ya. Ada. Mana sih ustadz lagi, ulama besar lagi, apalagi tuh ngomongnya. Sering zikir tiap hari, tiap malam, apalagi. Kelakuannya gitu. Begitu lagi. Nah, itu meremehkan. Ya, dikiranya tidak ada ilmunya melakukan itu. Nah, itu orang yang kalau sering ngomong begitu, berarti kebiasaan dia meremehkan orang lain. Nah, ini Ali bin Abi Thalib tahu meskipun sahabat-sahabat saat itu atau orang lain di samping Ali itu mau ngomong begitu, tapi mereka tahan bahwa yang melakukan itu Ali begitu. Ali bin Abi Thalib. Apa gelarnya Ali bin Abi Thalib? Apa namanya? Gelarnya Ali bin Abi Thalib apa? Apa ya? Salah satu gelarnya Ali bin Abi Thalib. Oh ya. Storage apa storage? Storage apa? Gudangnya ilmu. Ya, gudangnya ilmu. Khazinul ilm. Gudangnya ilmu. Ketika Ali bin Abi Thalib berbeda pendapat dengan Muawiyah, dan kemudian Ali bin Abi Thalib ya itu syahid beliau, begitu kan? Nah, sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya, maka Muawiyah bersedih, kemudian beliau menangis dan beliau mengatakan, ya Allah, begitu. Nah, ini pembantu-pembantunya yang mohon maaf ya, yang bodyguardnya yang mungkin ilmunya kurang, kan seneng, quote and quote, musuhnya wafat. Wahai Khalifah, kenapa kamu sedih menangis? Musuh kita ini udah wafat, begitu. Marahin. Ya itu sahabat, ya itu beda pendapat bukan karena untuk menghabisi, enggak, karena beda pendapat dan itu tidak terkontrol karena saat itu banyak sekali orang munafik, banyak sekali orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam sebagainya ingin mengadu domba begitu kan. Boleh menangis, dimarahin itu yang ngomong itu. Diam kamu tidak tahu. Beliau itu adalah khazinul ilm, gudangnya ilmu. Ketika gudangnya ilmu wafat, meninggal, maka reduplah dunia ini. Allah Akbar. Ya kan? Gudang ilmunya itu meninggal, referensi, rujukan itu wafat, maka dunia ini wafat. Dunia ini redup. Sahabat yang sayang Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang nih zaman COVID-19 ya. Ya Allah, banyak ulama-ulama kita. Pertama saya berjalan. Indonesia ulama kita ini, ya Allah, kemarin ya ada ya Dr. Lutfi, beliau anaknya Haji Mugeni. Haji Mugeni itu yang punya masjid di Kuningan itu. Kalau pernah ke Kuningan itu ada masjidnya, kubahnya lumayan gede itu. Iya, di Kuningan itu ada. Dr. Hadis, Ibu, ya Dr. Hadis, ya Allah wafat. Kemarin adik kelas saya, dokter juga, ya Allah, dokter Hadis juga beliau, ya wafat juga, ya Allah. Terus kemarin juga ada wafat Kiai Haji Abdullah ya Syafi'i, ya itu juga yang punya pendidikan Syafi'iyah, ya begitu kan, keluarga besar itu ya. Di Bekasi atau di Jatiwaringin, di Tebet, Jatiwaringin punya kakaknya ya wafat juga, ya Allah. Dalam seminggu ini banyak sekali wafat. Teman saya juga pakar fikih juga nih, ya Allah, lagi sakit kritis ya, Dr. Taufik Hulaimi, ya Allah ya Rabbi, ya sudah kritis, sudah pakai ventilator, kita doakan ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan pada beliau.
Jadi sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, sedih kita. Ya, para ahli-ahli, ya ulama-ulama yang memberikan pencerahan, mengajarkan kepada umat begitu ya. Itu satu persatu sudah diambil pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari kiai mana itu ya. Itu bagus juga itu kiai. Kiai bilang begini, kalau ada rumah yang mau dibersihkan dengan total deep cleaning, pembersihan, pasti barang-barang berharga itu dikeluarkan dulu. Kami mau dicek, barang berharga mau dikeluarkan dulu. Nah, ini kalau dunia mau bukan dibersihkan, mau dihancurkan. Jadi rumah nih mau dihancurkan begitu ya, mau dibangun lagi kah, apa mau dihancurkan, pasti barang-barang berharganya dikeluarkan dulu begitu. Nah sekarang ini dunia mau dihancurkan, ulama-ulamanya dipulangkan dulu. Allah Akbar. Ya. Sahabat yang sebenarnya kita doakan ya, ulama-ulama kita, guru-guru kita semuanya yang telah memberikan pencerahan dan terus memberikan pencerahan kepada dunia ini supaya benar-benar diberikan kesehatannya. Amin amin. Nah, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khazinul ilm, begitu. Jadi beliau itu ahli, beliau itu agamanya itu dalam betul dari kecil bersama Rasulullah SAW. Ya hadis apa semuanya itu Ali bin Abi Thalib luar biasa. Ya gunanya ilmu. Nah, ketika melihat sahabat-sahabat yang lain atau tabiin melihat Ali bin Abi Thalib ini berdiri, pada menganga semua. Itu Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib kan tahu, Ali bin Abi Thalib kan cerdas, Ali bin Abi Thalib kan profiling masyarakat tahu begitu. Kemudian langsung beliau mengatakan, sebelum ada yang bertanya, langsung beliau mengatakan, inni ra'aitu. Sesungguhnya aku benar-benar. Nah, kalau terjemahnya begitu, kalau ini ya, inna sesungguhnya, benar-benar. Sesungguhnya aku inni ra'aitu, benar-benar aku telah melihat. Begitu. Sesungguhnya aku benar-benar telah melihat. Rasulullah SAW melakukan begini, minum berdiri, sebagaimana kalian melihat aku melakukan ini. Begitu sahabat-sahabat. Jadi Ali bin Abi Thalib minum berdiri karena mengikuti contoh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW minum berdiri. Begitu. Sahabat-sahabat yang salah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib menegaskan itu. Nah, dari model-model hadis seperti ini, akhirnya kan ada pendapat yang pertama, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan boleh silakan minum berdiri, tetapi tetap yang afdol itu adalah minumnya duduk begitu. Nah, kalau tujuannya kayak seperti Ali bin Abi Thalib mengikuti Rasulullah SAW begitu ya. Nah, ini boleh begitu. Tapi ya itu tadi, jangan berdiri terus, duduklah sesering-seringnya gitu ya, sahabat-sahabat yang saya Subhanahu wa taala saja ada. Dan yang duduk terus jangan galak-galak juga, yang minumnya berdiri gitu. Ya, mohon maaf, tadinya saya juga selalu membiasakan tuh minum duduk. Wah, saya ekstrim banget dulu. Kalau udah lagi berdiri, itu lagi rame, nggak ada tempat duduk, saya langsung duduk. Itu di pesta apa sih duduk, wah begitu. Ketika saya di Mesir, ada seorang syekh besar dan sebagainya, ada apa? Kok minumnya berdiri ya? Nah, kok minumnya berdiri? Saya baca lagi, oh ternyata begitu sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Syekh Kabir, beliau hafal Quran, hadis semua, beliau mujahid dan sebagainya. Begitu, saya kok minum diri ya? Nah, begitu. Datang lagi Syekh lagi, kok minum diri ya? Saya bingung juga, gitu kan? Nah, inilah kita proses pembelajaran. Ya, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau juga mungkin mengaplikasikan, menerapkan, yaitu tadi hadis Ali bin Abi Thalib. Inni ra'aitu, begitu. Sungguhnya aku benar-benar melihat. Aku melihat Rasulullah SAW 2 kali. Ini, sungguhnya aku. Benar-benar aku melihat. Begitu. Jadi artinya punya dasar. Sahabat yang sayang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Hadis yang ketiga kita baca. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Gitu. Dari Abdullah bin Umar. Nah, ini Abdullah bin Umar
Ya, Abdullah bin Umar, siapa nih Abdullah bin Umar? Tadi ya, Abdullah yang kedua yang kita Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Nah, jangan lupa. Ya, yang paling gampang tuh ingat saya aja, Abdullah bin Zubair. Bin Umar. Bin Umar. Ya, sahabat yang saya subhanahu di mana saja berada. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, kami dulu makan pada masa Rasulullah SAW sambil berjalan. Ada juga orang yang ya, dengan terpaksa atau apa masih ngunyah jalan begitu kan. Ini ada hadisnya juga gitu. Kata Abdullah bin Umar, ya ini hadis sahih ya, hadisnya sahih semua nih. Ya kami dulu bersama Rasulullah SAW ya makan sambil berjalan begitu. Dan kami minum sambil berdiri gitu. Nah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berada yang hatinya ini hadis sahih. Jadi Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat real ada melakukan itu. Ya, tapi sebaiknya sekali lagi sebaiknya semuanya itu minumnya apa? Duduk. Makan Duduk. begitu. Jangan habit makan itu jadi berdiri, ada kursi, ada apa, tetap aja makannya berdiri, nggak ada alasan begitu. Ya, jadi apa namanya itu tadi ya. Sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Terus kemudian Imam Nawawi menguatkan, menutup dengan hadis-hadis yang beliau ambil bahwa jangan lupa minum, duduk, sekarang atau berdiri juga banyak juga kata Imam Nawawi. Ya, sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Wan Amru bin Syaib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah SAW yashrabu qa'iman wa qa'idan. Nah, ini satu lagi hadis. Ya, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya bahwa ya dari kakeknya juga telah berkata. Dia telah berkata, ra'aitu, aku pernah melihat, aku sudah melihat, ra'aitu itu aku sudah melihat dengan mata sendiri. Aku melihat Rasulullah SAW minumnya berdiri dan minumnya juga duduk. Artinya orang ini mengamati Rasulullah SAW. Kadang Rasulullah SAW minumnya berdiri, kadang Rasulullah SAW minumnya duduk, begitu. Rawahu Tirmidzi, qala hadis hasan sahih. Nah, ini. Kemudian ya hadis selanjutnya, Wa'an Anas, Wa'an Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashraba ar-rajulu qa'iman. Qala Qatadah faqulna li Anas fal akal qala dhalika asyad au akhbathu, rawahu Muslim. Nah, ini juga hadis sahih dari Muslim. Jadi dari Anas bin Malik bahwa sungguhnya Rasulullah SAW melarang minum sembari berdiri. Nah, Rasulullah SAW pernah melarang Rasulullah SAW minum sembari berdiri. Qala Qatadah, kemudian berkatalah Qatadah. Ya, mengquote Qatadah ini mengquote, nah ya. Mengquote Qatadah ini bukan bukan sahabat ya. Beliau ini ahli periwayat hadis. Ya, Imam Qatadah ya seperti itu, tabiin ya antara itu. Kemudian beliau ya sepertinya tabiin. Beliau kemudian memberikan qala faqulna li Anas. Oh, beliau adalah tabiin ya, karena beliau mengatakan kepada Anas berjumpa dengan sahabat. Faqulna, saya nggak tahu ini apakah ini saya perlu ini lagi ya. Faqulna ini apakah quote dari sahabat radhiyallahu anhum kepada Anas atau ini perkataan Qatadah? Seperti ini quote ya. Berkata Qatadah ya dalam hadisnya ya, dalam kumpulan hadisnya Imam Qatadah dalam mengomentari, karena beliau adalah banyak meneliti, membersihkan, memilah-milah begitu. Itu Imam Qatadah. Fakulna, kemudian kami bertanya kepada Anas bin Malik. Nah, ini sahabat berarti yang tanya, atau tabi'in yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Fal akl, bagaimana kalau makanan? Fal akl, bagaimana dengan makan? Apakah makan juga dilarang berdiri? Maka sahabat Anas bin Malik mengatakan, dzalika asyar.
makan itu lebih jelek lagi berdiri, kata Anas bin Malik. Anas. Au akhbaf, atau lebih buruk lagi, katanya begitu. Ya, lebih buruk lagi, kata Anas bin Malik. Jadi kan Rasulullah SAW pernah melarang untuk minum sembari berdiri. Kemudian ya Imam Qatadah menyebut, ada yang bertanya, kami bertanya, bagaimana kalau makan? Ya, dilarang nggak makan? Kata Imam Malik, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, makan lebih jelek lagi lah, nggak boleh makan berdiri. Nah, gitu. Ya, au akhbath, atau lebih buruk lagi, gitu. Nah, sahabat yang saya subhanahu, di mana saja berada yang baik hatinya, ada lagi riwayat lain mengatakan anna Nabi SAW zajara 'anil syurbi qa'iman. Rasulullah SAW melarang minum sembari berdiri. Ini larangan hadisnya. Kemudian hadis lain Abi Hurairah qala Rasulullah SAW la yashrabanna ahadukum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Bersabda Rasulullah SAW, ini dari Abu Hurairah, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Jangan sekalian ya sekali-kali minum sembari berdiri. Begitu kan? Faman nasiya, siapa yang lupa, maka hendaklah dia keluarkan airnya, muntahkan. Begitu. Rawah Muslim. Jadi hadisnya sama-sama kuat. Nah, dalam pelajaran hadis, bagaimana nih? Kok ada dua hadis yang berbeda? Ali bin Abi Thalib hadisnya kuat. Begitu kan? Nah, Abu Hurairah juga kuat. Kok seolah-olah berbeda begini? Nah, dalam hadis, kalau kita menemukan dua hal yang berbeda begini, ya kan kontroversi kan, yang satu dilarang, ya sampai kalau perlu muntahkan. Yang satu Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah SAW minum berdiri, maka saya minum mengikuti Rasulullah SAW. Gitu. Makanya dalam hadis ada namanya istilah thoriqul jam'. Thoriqul jam' artinya cara untuk mengkombinasikannya, bukan mempertentangkannya. Oh berarti enggak, mengkomunikasikannya. Bagaimana cara kombinasinya? Pertama, jadi status hukum larangan itu menjadi jatuh. Karena kalau tidak ada hadis dari Ali bin Abi Thalib, tidak ada 3 hadis tadi ya, dari siapa tadi? Anas. Bukan yang membolehkan, Ibnu Umar. Umar bin. Dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, itu kan jago-jago semua itu. Ibnu Abbas, dahsyat itu. Ibnu Umar, Right. Ali bin Abi Thalib, itu dahsyat itu kan. Iya kan? Terus jadi Amr bin Shu'aib juga begitu. Ya. Ya, Amr bin Shu'aib gitu, udah berapa hadis tuh? 4 hadis begitu kan? Iya. Berarti bertentangan dong dengan hadisnya Anas bin Malik begitu kan. Nah, ini dalam hadis namanya thoriqul jam'. Ya, bagaimana cara bagaimana ya? Ada ini cara menyatukannya nih. Memverifikasi, menyatukannya, mensinkronisasikannya, mensinkronize. Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan boleh begitu. Boleh, silakan mau berdiri boleh, mau duduk boleh, tapi ada catatannya yang afdol begitu. Yang lebih utama duduk gitu. Jadi sahabat-sahabat yang Allah subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya begitu. Dan larangan yang kedua ini, la yashrabanna ahadukum qa'iman, itu berarti bukan larangan kepada haram atau kepada makruh, tidak. Karena ada hadis yang membolehkan. Nah, begitu cara thoriqul jam'inya. Bukan lantas, oh enggak, saya mau ngambil hadis ini ya, saya tolak ini hadis ini. Enggak boleh. Itu hadis selama sahih, selama itu benar, itu harus kita ambil semuanya, enggak boleh dipilah-pilah. Nah, inilah dalam Islam itu, Bapak Ibu-ibu, kita harus toleransi. Kita diajarkan dalam Islam itu, kita harus mengerti, memahami. Jadi nggak boleh sikapnya untuk keras banget. Aduh, neraka kamu, begini, begitu. Dikit-dikit neraka. Tidak kamu. Akhirnya dia sendiri yang punya. Jadi bahasa. Kecuali yang sakit ya Pak. Ya, dengan for reason, dengan beberapa alasan, silakan. Ya mau minum berdiri karena saya ingin mengamalkan hadis ini, silakan aja gitu kan. Ya, sahabat-sahabat yang saya subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, nanti kita buka ya diskusi. Silakan saya kembalikan ke Om Malik. Insyaallah, jazakallah khair, Pak Ustadz. Menarik sekali ini kutipan tausiah dari Ustadz ini dengan perbedaan 2 hadis ini ya.
Insya Allah ini jadi bermanfaat nanti. Jadi baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin insya Allah kita akan melakukan doa bersama. Tapi di sini Mas Toha kelihatannya ada pengumuman ini. Tafadhol Mas Toha. Oke, matur nuwun Mas Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, jamaah. Oke, Mas Malik, ya ada pertanyaan dan ada pengumuman ya. Ustadz, pertanyaan saya singkat saja, Ustadz. Ya berkaitan dengan minum ini, Ustadz, bagaimana kalau seseorang itu minumnya sambil berjalan atau berlari, Ustadz? Dan itu banyak dipraktekkan. Ya, dulu waktu kita ikut maraton, Ustadz, ya kan, kita sambil lari dikasih supporter kita sambil lari, kita dikasih air botol itu kan sambil lari sambil minum. Di Indonesia saya juga ikut grup sepeda itu, Ustadz ya. Kita mengayuh sambil minum, dipakai sedotan itu kan. Tadi saya simak dari awal sampai akhir, Ustadz belum menyinggung seseorang yang bagaimana hukumnya kalau seseorang itu makan atau minum sambil berjalan atau berlari. Kalau nyopir kan sambil duduk itu kan. Kalau nyopir yang berjalan kan mobilnya, orangnya kan duduk ya kan. Mungkin anunya begitu aja. Mohon pencerahannya Ustadz. Terus yang kedua, jamaah, hari ini saya umumkan untuk menu ekonomi kreatif ya. Nanti flyernya akan disebarkan oleh Mbak Nani, insya Allah setelah ini ya. Terima kasih Mbak Nani sebagai koordinator dari tim publikasi atas bantuannya setiap hari Senin ya. Jadi Ustadz, untuk pekan depan hari Ahad Ustadz, hari Ahad tanggal 18 Juli ya, terima kasih Mas Arif atas sharingnya. Hari Ahad 18 Juli, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini menunya spesial ya, jangan sampai terlewat ya. Ada nasi kuning komplit ini ya, nasi kuning komplit. Satu porsinya dijual $10 saja, ada 30 porsi. Ustadz, ini ada permohonan dari Mbak Maya Utomo. Selain beliau mempersembahkan 100% buat imam, nanti beliau akan buat tumpeng Ustadz. Buat kita didoakan berkaitan dengan anandanya ulang tahun. Ya. Kemarin sudah telepon saya, nanti Ustadz bisa berdoa dalam kegiatan itu ya, menjelang duhur lah insya Allah. Terus yang kedua, dari persembahan dari Mbak Nur Ian, ini juga 100% buat imam ya. Pepes ikan spesial ya, tidak diragukan lagi Ustadz, ini pepes ikannya Mbak Nur Ian ini sangat spesial, pokoknya mantap ya. Kalau beliau tampil selalu sold out ya. Begitu juga dengan apa yang ditampilkan oleh Mbak Maya Utomo, ini ahlinya Ustadz, ahlinya nasi kuning ya. Pokoknya komplit ya. Terus yang ketiga, ini ada ikan goreng balado Ustadz, ini cocok buat kita Ustadz. Ya, terutama Ustadz dan teman-teman yang suka pedas ya. Namanya aja balado Ustadz. Ya, udah ikan goreng, balado lagi. Ya. Jadi cocok untuk segala makan, mau makan pagi, makan siang, makan sore. Pokoknya kalau nasinya anget ini udah cocok ini ya. Apalagi ada lalapannya. Berikutnya ini profit sharing ya. Jadi yang bawah profit sharing tadi yang ikan balado 100% buat imam. Jadi yang 100% buat imam itu ada 3. Yang pertama nasi kuning, yang kedua pepes ikan. Nasi kuning dari Mbak Maya Utomo, pepes ikannya dari Mbak Nur Ian, dan ikan baladonya dari Mbak Sumini Ma'ruf. Ya, terima kasih kepada donatur atau vendor yang mempersembahkan 100% dagangannya untuk imam pekan depan. Berikutnya Ustadz, ini yang profit sharing ya. Profit sharing ini nomor 4, nasi bebek goreng Ustadz. Ini khas Madura, yang buat orang Madura Ustadz. Ini komplit ya, ada nasi, ada bebek digoreng, ada lalapan, ada sambelnya otomatis ya. Pokoknya bebek goreng Sanjay lewat Mas Agus ya. Ini harus order ini ya, karena anunya terbatas juga, cuma 25 porsi ya. Ya, luar biasa. Yang kelima Ustadz, ini juga profit sharing dari Mbak Maya Hasan, juga tadi yang bebek goreng dari Mbak Maya Hasan ya. Itu satu porsinya dijual $10. Begitu juga untuk ayam bakar ya. Ayam bakarnya juga $10, ada 25 porsi juga. Ayam bakarnya ini lauk saja Ustadz ya, pasti ayamnya besar-besar lah ya, mantap.
Yang berikutnya gulai kali teri Ustadz. Ini persembahan dari Mbak Ita Remon. Rasanya pasti mantap Ustadz. Ini sayur ya, gulai kali teri. Satu kontainernya dijual $10 saja. Saya pikir ini bisa untuk satu keluarga ini. Ya, makan bersama-sama. Dan tidak diragukan Mbak Ita Remon jagonya bikin gulai. Berikutnya Ustadz yang terakhir nomor 7 dendeng daging ya. Ya, isinya ini 50 porsi dendeng daging, kentang, balado, lombok hijau. Pokoknya mantap ya. Siapa yang suka pedas-pedas ini ya, termasuk Ustadz ya. Luar biasa ya. Oke, itu Ustadz untuk dagangan Eki minggu depan tanggal 18 Juli 2021. Sebelum kehabisan tolong jamaah order ke Mbak Oci ya lewat WA atau lewat SMS. Jangan telepon ya. Kalau telepon terlalu banyak yang teleponnya. Nanti akan dibaca WA-nya ke 301-263-4135 ya. Pembayarannya langsung ke account-nya Imam di treasury@imam.org ya. Jadi ditulis sih di memonya Eki gitu aja. Pasti admin kita di keuangan akan mencatatnya ya, Brother Jafar ataupun Mbak Oci. Begitu. Dan sebelum lupa Ustadz, kita ucapkan banyak terima kasih untuk ini Ustadz yang berpartisipasi kemarin Ustadz ya, yang kegiatan Eki kemarin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang berpartisipasi kemarin, berjalan luar biasa Ustadz. Yang pertama kepada Mbak Pipit Sulaiman yang sudah mempersembahkan 25 porsi PMP Ustadz, 100% buat Imam. Dan itu laris manis Ustadz, dalam beberapa hari sudah sold out. Yang berikutnya kepada Mbak Maya Hasan atas sate kambingnya luar biasa. Kita makan bersama kemarin dengan senior. Ada Pak Nur, ada Tante Bit dan lain-lainnya. Ya, termasuk sate ayam. Terus dari Mbak Rina, terima kasih Mbak Rina profit sharing-nya sudah kami terima ya. Terus dari Mbak Rina kemarin jualan ini Ustadz, nasi bakar teri, nasi bakar cumi ya. Dan yang terakhir Mbak Rina juga menampilkan kue sus, pokoknya mantap ya. Untuk PMP nanti akan tampil lagi Ustadz karena ada nadar dari Mbak Pipit Sulaiman ya untuk memberikan donasi untuk fundraising kemarin. Begitu saja Mas Malik Ustadz, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu kita niatkan ya. Kita niatkan untuk sodakoh ke Imam. Jadi ibaratnya Ustadz kalau kita belanja yang 100% buat Imam Ustadz, kita sodakoh atau infak ke Imam $10 tapi dapat bonus itu ya, 1 porsi makanan. Mau apa saja silahkan dipilih, lihat di flyernya. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan kami. Kami tetap update yang terbaik untuk kemajuan Imam. Ya, Imam adalah milik kita bersama, dari kita untuk kita, dan kita besarkan bersama-sama. Begitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Pak Toha. Alhamdulillah Mas Toha ini sudah balik ya. Insya Allah sehat-sehat selalu, dan jangan lupa seperti yang Mas Toha sampaikan, ayo kita borong nih makanan-makanan dari Eki. Ini makanannya yang menggiurkan semua ini. Bisa kalap kita nanti insya Allah. Insya Allah bisa ketemu dan bersilaturahmi lagi di hari Ahad ya, bersama Mas Toha dan Eki juga. Insya Allah. Oh iya, terima kasih Mas Malik. Terima kasih juga Ustadz, kita ucapkan kepada tim kreator Ustadz. Ya, tim kreator kita di flyer kita ini luar biasa ya. Yaitu komandannya moderator kita ini Ustadz. Terima kasih Bro Malik ya. Oke, lanjut. Sama-sama Mas Toha. Ya Ustadz, saya tunggu jawabannya ya, tadi yang makan dan minum sambil berlari. Ya. Baik. Ada pertanyaan ya. Jadi bagaimana minum sembari jalan, sembari berlari. Begitu. Kalau kondisi berjalan, itu tadi ada hadisnya ya. Ya, dari hadisnya siapa tadi? Ibnu Umar ya. Itu kami kunna namshi.
Wa nahnu namshi. Kunna naqulu ala ahli Rasulullah wa nahnu namshi. Kami dulu makan di zaman Rasulullah SAW itu, wa nahnu namshi, sembari jalan. Gitu. Berjalan, ya. Jadi makan berjalan itu real ada. Ini hadis Ibnu Umar. Minum juga sembari berjalan berarti ada. Ya, bukan berdiri lagi, berjalan. Nah, wa nashrabu wa nahnu qiyam. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kalau berlari? Nah, kalau berlari selama itu tidak ada larangan, maka itu silakan aja, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau umpamanya karena for reason, ya lagi biasa ya kalau umpamanya maraton gitu kan dikasih air, so kalau berhenti kan habisin waktu begitu kan, sembari lari, wah begitu terus kemudian gitu ya. Nah ini silakan aja, ya, karena ini memang sesuatu yang memang di luar kendali kan gitu. Jangankan begitu yang haram aja, nah, ya. Tapi ini kan bukan sesuatu yang emergency ya, bukan sesuatu yang emergency. Artinya itu tidak ada larangan, ya seperti itu. Meskipun ada larangan, dilarang minum berdiri. Tapi itu tadi, kalau ada alasannya silakanlah, cuma sekali, 2 kali gitu ya. Nah itu tidak kepada haram. Nah itu kalau mau berlari, minum sembari berenang boleh nggak? Berenang kan sembari berlari juga itu. Ya kalau kelelep ya sambil menyelam minum air. Nah itu kan sambilan. Apalagi minum sembari drive itu dianggap duduk. Apalagi minum sembari atau makan sembari, ya, pokoknya yang jelas di sini larangannya atau tidak larangan kepada haram. Gitu ya, wallahu a'lam. Meskipun nanti kalau dari sisi kesehatan beda lagi. Maka kalau umpamanya makan sembari lari atau minum sembari lari itu nanti akan tersedak, itu kan bahaya. Kalau ada nilai bahayanya maka itu jadi larangan. Nah itu gitu fikihnya. Ya, fikihnya begitu. Sembari lari, minum. Kan minum nggak boleh bernapas. Kalau bernapas kan nanti terbuka-buka itunya, nanti masuk ke paru-paru. Nah itu kalau udah bahaya, la darar wala dirar, itu babnya lain lagi. Itu mendatangkan bahaya. Kalau bahaya itu berarti nggak boleh. Gitu. Itu ya, jadi dalam produk fikih itu begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Pak Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah ini semakin jelas nih bagaimana kita melakukan keseharian kita ya sampai dalam hal meminum hari ini. Insya Allah baik Pak Ustadz dan para jamaah semuanya. Sebelum kita ini kelihatannya ini masih banyak yang ingin bertanya juga ini hot topic nih hari ini. Jadi tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan supaya nantinya juga akan lebih leluasa kita bertanya kepada Ustadz ya. Jadi ada baiknya kita berdoa dulu nih Pak Ustadz. Tapi di sini juga saya ada beberapa titipan doa nih dalam tiga ini ya event apa tuh 3 momen. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di sini tuh ada permohonan dari Ibu Tati nih. Ini kabar gembira nih, alhamdulillah. Putrinya ini mohon didoakan ini Pak Ustadz, putri Ibu Tati Hanifah yang bernama Farah Putri Gatut. Farah Putri Gatut yang hari ini memulai pekerjaan barunya. Mohon didoakan agar Allah memberikan kesuksesan yang berkah dan membawa berkah yang baik untuk agama dan dunia dan akhiratnya. Allahumma amin. Nah ini untuk saat ini juga, di sini juga ada Ibu Ita Remen nih, Masya Allah, yang mohon didoakan ini Pak Ustadz. Mohon doanya untuk cucu Ibu Ita Remen yang berulang tahun kemarin. Namanya adalah Lilian Monzano, yang lagi ultah itu, Masya Allah. Baik, yang ini juga ada beberapa titipan dari Bang Haji Vero ya, untuk memohonkan doanya untuk kesembuhan dari beberapa saudaranya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz dapat ininya nggak, WhatsApp-nya dari Bang Haji Vero Pak Ustadz? Enggak.
Sudah ya Pak Ustadz ya berarti ya. Belum. Itu ada beberapa nama soalnya Pak Ustadz. Belum. Oh belum ya Pak Ustadz. Hmm. Yang pertama itu adalah adiknya. Ini saya bacakan satu persatu ya Pak Ustadz ya. WeChat ada nggak? WeChat nggak ada nih. Aduh sebentar saya kopikan aja ya Pak Ustadz ya. Nah, untuk Bang Haji Vero. Oh ada nih direct message. Erwin Azhar ya almarhum ya. Bukan Pak. Ini kesembuhan untuk Bang Haji Vero. Jadi nama-namanya ada di situ tuh Pak Ustadz. Saya sudah copy and paste. Jadi ada beberapa nama yang mohon doanya untuk kesembuhan dari saudara dari Bang Haji Vero ini. Ya, terus ini saudara kita ini juga Mas Angki ini juga mertuanya juga lagi sakit ini Pak Ustadz. Jadi tapi saya belum dapat namanya nih Pak Ustadz. Mertuanya ya. Mertuanya. Masya Allah ini insya Allah dengan doa Ustadz ini Allah memberikan kesembuhan. Dan juga ini ada titipan doa juga ini dari sahabat kami juga nih Pak Ustadz yang berada di Jakarta ini, yang kemarin itu lagi berduka karena ditinggalkan oleh putri satu-satunya, yang namanya adalah Putri Naila Gani, Pak Ustadz. Mohon doanya karena beliau baru usia 15 tahun, telah pergi ke rahmatullah kemarin malam di Jakarta, Pak Ustadz. Siapa tadi? Namanya Putri Naila Gani, Pak Ustadz. Putri Naila Gani. Iya. Putri siapa? Itu sahabat kami, namanya Mas Rane Hafid. Dan ibunya namanya Fani Krisnawati. Yang sakit siapa? Oh ini putrinya yang telah meninggal, Pak Ustadz. Oh, innalillahi. Meninggal ini Naila Gani. Iya, Putri Naila Gani. Ini yang wafat ya? Iya, betul. Kemarin malam, Pak Ustadz. Jam 7, hampir jam 8. Di Jakarta. Untuk itu, sebentar saya cek kembali lagi. Oh, ini ada lagi. Ini dari Pak Andang. Mohon doanya untuk adik bungsunya nih Pak Ustadz. Yang lagi sakit juga ini di Jakarta ya. Namanya adalah Adi Utama, Pak Ustadz. Adi Utama. Dan ini juga baru masuk ini dari Ibu Dina Ibroni Ardi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya untuk tante saya, Tante Zubaidah. Jadi namanya Zubaidah, yang terpapar COVID. Masya Allah, ini juga ada lagi nih Pak. Ini banyak nih Pak Ustadz. Insya Allah kita bisa doakan satu persatu nih Pak Ustadz. Ini ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga ada satu lagi yang telah wafat. Adiknya Bang Faisal nih Pak Ustadz. Namanya Hajjah Farida Muhammad Zulkifli binti Haji Marzuki Yatim. Mau saya tuliskan di sini aja Pak Ustadz atau gimana? Udah kirim saya. Udah dikirim. Oh, sudah dikirimin ya Pak Ustadz ya. Baik. Ya, coba ini saya cek sekali lagi Pak Ustadz ya, semoga saya tidak terlewati permohonan dari jamaah semuanya. Oh, ini ada satu lagi dari Ibu Ita Reman ini Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon doanya untuk almarhumah Hajjah Ruwaida bin Udin
Oh ini tadi. Sudah ya Pak Ustadz ya? Ya. Oke. Terus baik, alhamdulillah, insya Allah yang saya terima itu aja Pak Ustadz. Baik, kita doakan ya sahabat-sahabat yang sayang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia telah pulang ke rahmatullah, memberikan tempat yang mulia bersama orang soleh, taman dari taman surga dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita doakan yang berbahagia diberikan keberkahan, mau bekerja diberikan kemudahan. Yang memiliki kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Amin. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wati ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta rabban nas adhibil ba'sa anta syafi ishfi mardana ishfi mardal muslimin ishfi mardal muslimin la shifaan illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami semua ya Allah, sahabat-sahabat kami semua, anak-anak kami semua ya Allah, berikanlah ampunan-Mu ya Allah. Bersihkanlah kami dari keburukan-keburukan diri ini ya Allah. Jagalah kami ya Allah dalam perlindungan-Mu ya Allah, agar kami tetap menjadi hamba-Mu yang terbaik, hamba yang terbaik, menjadi muslim yang baik ya Allah. Selalu membersihkan diri dari dosa dan kekotoran diri ini ya Allah. Ya Rahman, di bulan Zulhijjah ini, di awal bulan Zulhijjah, sekarang tanggal 2 ya Allah, berikanlah ya Allah kemampuan kepada kami, energi kepada kami ya Allah, agar kami bisa menambah kebaikan-kebaikan kami, amal-amal soleh kami ya Allah. Kami bisa membaca Quran dengan lebih banyak lagi ya Allah. Kami bisa berbuat baik dengan lebih banyak lagi ya Allah. Kami bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah dengan taqarrub, model-model sama soleh yang bisa kami lakukan ya Allah. Terimalah permohonan kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang kuat, yang punya energi kuat, selalu mendekat kepadamu ya Allah, selalu membersihkan diri ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang kau cintai. Jadikanlah kami pahala-pahala yang besar di bulan Zulhijjah 10 hari pertama ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah tanggal-tanggal 10 pertama di bulan Zulhijjah ini adalah tanggal-tanggal yang membuat pahala kami semakin naik tinggi dan Engkau balas dengan berlipat-lipat ya Allah ya Rahman. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah begitu dahsyat ya Allah. Jangan Engkau hilangkan faidah, manfaat itu dalam diri kami, dalam hati kami, dalam waktu kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan setan melengahkan kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk bisa memanfaatkan 10 Zulhijjah pertama ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, di antara kami ada yang sudah Engkau jemput ya berpulang ke rahmat-Mu ya Allah, Engkau wafatkan ya Rahman. Berikanlah ampunan-Mu pada mereka semua, berikanlah ampunan pada mereka semua dan rahmat-Mu ya Allah, dan jadikanlah kuburnya adalah penuh dengan cahaya, penuh dengan kelapangan, dan dikumpulkan bersama orang saleh ya Allah. Jadikanlah ya Allah mereka adalah memiliki tempat yang luas, seluas mata memandang ya Allah, dan ampunilah mereka dari kesalahan-kesalahan mereka ya Allah di alam barzakh sana. Di antaranya yang telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah, Ibu Hajah Farida Muhammad Zulkifli binti Haji Marzuki Yatim,
ya Ibu Hajah Ruwaidah binti Udin Datu Mulia, ya Ibu Ananda Naila Gani. Ya Allah, begitu juga dengan guru-guru kami, ulama kami semua yang telah mendahului kami kemarin-kemarin ini, ya Allah, Dr. Lutfi, ya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya Allah, ulama-ulama kami yang telah mendahului kami, ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, berikanlah maafmu, ya Allah, ampunanmu, ya Allah, Amin. berikanlah Amin. maghfirahmu, ya Allah, rahmatmu, sehingga kubur mereka, ya Allah, Engkau luaskan, ya Allah. Amin. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thajul barad wa naqqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma adkhilhumul jannah. Allahumma adkhilhumul jannah. اللهم ادخلهم الجنة وعذهم من عذاب القبر عذاب النار وعذهم من عذاب القبر عذاب النار وعذهم من عذاب القبر عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, berikanlah ya Allah perlindungan-Mu ya Allah kepada kami semua, dan berikanlah ya Allah kesabaran kepada orang-orang yang keluarganya telah Engkau jemput ya Allah. Berilah kesabaran yang kuat, berilah ya Allah pahala-pahala yang banyak dari doa-doa anak solehnya ketika orang tuanya wafat, kepada almarhumah Ibu Ruwaidah, almarhumah Ibu Farida. Ya Allah, berikanlah ya Allah doa dan pahala-pahala kebaikan-kebaikan anaknya itu tersambung kepada orang tuanya, ya Rahman ya Rahim. Tempatkanlah mereka dengan tempat yang baik. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang sakit, Engkau uji sakitnya ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka, sembuhkanlah sakitnya ya Rahman ya Syafi'. Jadikanlah derita sakitnya adalah sebagai penggugur dosa-dosanya dan peninggi derajatnya di sisimu ya Allah. Dan kuatkanlah fisiknya dan mentalnya. Lalu menyebut namamu ketika dalam desahan sakitnya ya Allah. Lalu menyebut namamu ya Allah dalam untayan doanya ya Allah. Jadikanlah mereka yang terkena COVID, terpapar COVID, yang sedang isoman, yang sedang berada di rumah sakit, yang sedang batuk-batuk ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka semua. Dan ampunlah dosa-dosa dari derita sakitnya itu, melunturkan dosa-dosanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfihim anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Di antaranya adalah ya di antaranya adalah Laura Rosalina, Saskia Salsabila, Dewi Astuti, Rasya Adika, Herman Lelen, Rahman Taib, Aulia, Novrianto, Orinal Lukman, Finaldi Fikri. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Zubaidah ya, yang terpapar COVID. Ya Rahman ya Rahim. Berikanlah ya Allah kesembuhan kepada adik bungsu Mas Andang, yaitu Adi Utama. Allahumma shfih. Ya Allah, berikanlah ya Allah kesembuhan kepada ini ada lagi ya Allah, Allahumma gfirlahu pada Erwin Azhar. Ya, pada Erwin Azhar, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma adkhil jannah wa'adhum na'adhamul qabr. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, yaitu Yuliandra. Kemudian Taufik Tridian Putra, sembuhkanlah ya Allah Mbak Tika, berikanlah kesembuhan dalam kandungannya, ya Allah kuatkanlah kandungannya, sembuhkanlah fisiknya yang lemah, jauhkanlah dari
ya pendarahan, ya Allah ya Rahman, jadikanlah anaknya soleh dan solehah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Begitu juga cucunya Bu Ardah, ya Allah dalam kondisi hamil, jadikanlah kelahiran yang sehat ya Allah. Kesembuhan ya Allah. Pada Ibu Nurisda, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Sri Mulyani, Ibu Sumiati, ya Rahman, Tati Mario, ya Allah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kepada Mas Hari ya Allah yang masih di rumah sakit, Mas Hari, Pak Bambang yang kemarin jatuh, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada beliau ya Allah. Allahumma shfihi birahmatika ya Arhamar Rahimin. Pada Ibu Sri Mayang Ahmad Syarif, ya Ahmad Syarif, Ibu Tuminah, ya kemudian ya Allah berikanlah kesembuhan kepada Pak Bahrum dan keluarga, ya birahmatika ya Arhamar Rahimin. Pada Bapak Ali Harahap, ya birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, berikan kesembuhan kepada saudara kami yang terpapar, yang berbaring bed rest, ya Allah. Ibu Hajah Turiyah Kasminah, Ibu Hajah Sri Uswarsi Wahab, Ibu Heni Toto, Mas Karnoto. Kemudian ya Allah berikanlah kesembuhan kepada Bang Mitra Dalil, Bapak Setiaji, Ibu Budiarti, Bapak Zulkarnain Tajib Nafis, ya Mas Junianto yang dalam recovery-nya, ya Allah berikanlah kesembuhan kepadanya ya Allah. Kepada Ibu Hamilah, ya Rahman berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami, ya Allah, kepada Mas Budi, ya kepada Mas Ari, ya birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berikanlah ya Allah kesembuhan, kemudahan kepada saudara-saudara kami yang sedang tersiksa dengan sakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, saudara-saudara kami ada yang sedang berbahagia, ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada cucunya Mbak Ita Remon, ya Allah, berikanlah kemudahan padanya, semoga anak menjadi soleh dan solehah, dan juga anaknya Mbak Maya Utomo, berikanlah ya Allah keberkahan. Allahumma barik lahum birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allah berikanlah keberkahan di hari-harinya, hari-hari yang semakin bertambah ketakwaannya, semakin dekat kepadamu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kepada Ananda Lilian Munzano, ya Rahman, jadikanlah saudara kami ya Allah yang sakit Engkau sembuhkan, keluarganya Mas Angki, ya keluarganya Mas Tendri, ya Allah berikanlah kesembuhan dari sakitnya ya Allah. Paman kami, Paman Marjohan, ya kemudian Magelhen dan istri, Uni Ani, Teta Zia, ya Bang Ijal Farizal, ya Allah, Allahumma shfihim ya Rabb, Allahumma shfihim, sembuhkanlah dari penyakit COVID-19-nya ya Allah. Saudara kami, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang sedang terbaring sakit, ya Allah berikan kesembuhan kepada saudara kami ya Allah, pada kawan kami, sahabat kami, Ustadz Taufik Ulaimi, pada Ustadz Tate Komarudin, Ustadz Khazin, dan Ustadz yang lainnya ya Allah, berikanlah kesembuhan dari COVID-19 ya Allah, berikanlah kekuatan ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosanya ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman, berikan kesembuhan kepada keluarganya, mertuanya Mas Angki, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada hari ini juga ya Allah berikanlah kemudahan kepada Ananda Farah Putri Gatut. Ya Allah berikanlah kekuatan iman kepadanya ya Allah. Berikanlah energi kekuatan kepadanya untuk selalu melaksanakan, menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, menjauhi larang-larangan-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk selalu menutup auratnya ya Allah, bisa berhijab ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka, kepada anak-anak kami yang putri ya Allah. Jagalah ya Allah, lindungilah mereka ya Allah dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya Allah, jagalah putri-putri kami ya Allah agar bisa menutup auratnya ya Rahman, agar bisa selalu mendapatkan nikmatnya menutup aurat ya, nikmatnya untuk selalu berada di jalan-Mu, jalan kebenaran ya Allah.
Jadikan anak-anak kami yang sedang belajar di Isabet Bedia Sultan, ya Allah, kesembuhan ya, sebatuk-batuk, ya Allah, berikanlah kekuatan pada mereka dari COVID-19 ya Rahman Rahim. Jadikanlah mereka mengenal, memahami agamanya begitu sempurna ya Allah, sehingga menjadi generasi terbaik di negerinya ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, kuatkanlah senior-senior kami semua ya Allah, kakinya, tulang-tulangnya, fisiknya ya Allah, jadikanlah kesembuhan bila ada yang ngilu-ngilu ya Allah. Bila ada hal-hal yang penyakit di dalamnya ya Allah, sembuhkanlah mereka semua. Jadikanlah hari-harinya semakin bertambah ketakwaannya kepadamu ya Allah. Jadikanlah hari-harinya semakin bertambah pahala-pahalanya dengan ibadah-ibadahnya ya Allah. Ya Rahman, wafatkanlah kami semua yang hadir di sini, yang belum hadir dengan wafat husnul khatimah ya Rahman. Amin. Husnul khatimah. Amin. Kami dengan husnul khatimah. Jadikan hari-hari kami yang terindah ini ya Allah selalu semakin dekat kepadamu ya Allah. Semakin banyak pahala-pahala kami ya Allah. Semakin bertambah takwa kami ya Allah. Jadikan pada orang tuanya ya Allah. Makhtim lana bihusnul khatimah. Wala takhtim khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami agar kami lebih maksimal lagi berinfak, beribadah padamu, menolong saudara-saudara kami ya Allah. Ya Rahman, tambahkanlah ilmu kami agar semakin tinggi surga kami ya Allah. Tambahkanlah ya Allah keimanan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang khusyuk, yang punya hati lembut ya Allah. Lembutkanlah hati kami, lembutkanlah kata-kata kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu pamit kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Atas doa-doanya ya. Terima kasih.